Sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya anis-sa'ah, tentang hari kiamat, dengan pertanyaan mata sa'ah, kapan hari kiamat itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang kau tanya sama dengan yang bertanya, sama-sama kada tahu artinya. Apabila mestinya persisnya hari kiamat itu terjadi. Wa sa'ukhbiruka an asyratiha, dan aku hanya bisa mengabarkan kepada engkau tanda-tanda menjelang hari kiamat itu. Rasulullah menyatakan, Idza waladatil amatu rabbaha wa iza tatawala ru'atul ibilil buhmi bil bunyan. tanda kiamat itu, kata Rasulullah, apabila seorang perempuan melahirkan rajanya, bila seorang wanita melahirkan tuannya. Maksudnya adalah di akhir zaman itu anak-anak durhaka kepada kedua orang tuanya, sehingga orang tua yang melahirkan itu seolah-olah rakyat oleh si anak itu. Seorang perempuan melahirkan rajanya, anak menjadi raja, orang tuanya menjadi pembantu, hamba sahaya. Artinya di akhir zaman menjelang hari kiamat itu, kata Rasulullah, anak tidak segan lagi memerintahkan kepada kedua orang tuanya untuk berbuat, melakukan sesuatu. Orang tua dijadikan pembantu, orang tua dijadikan budak, pelayan bagi anaknya. Ini yang dimaksud dengan Idza waladatil amatu rabbaha. bila sudah demikian, itu berarti kiamat itu sudah dekat. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, tandanya ialah Wa iza tatawala ru'atul ibilil buhmi fil bunyan. apabila orang-orang desa, orang-orang dusun sudah berlomba-lomba membangun rumah yang bermegah-megah, membangun bangunannya. Rumah-rumah mewah sudah banyak di kampung-kampung. Rumah-rumah yang bagus sudah menjadi merata di perkampungan. Orang kampung, orang dusun berlomba-lomba membangun rumah yang mewah. Itu pun akan terjadi, kata Rasulullah SAW, menjelang hari kiamat. Wa fil ayatil ukhra an asratiha. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan, menjelaskan tentang keadaan manusia atau keadaan masa sebelum hari kiamat terjadi. Antara lain selain daripada dua yang tersebut tadi, kata Rasulullah, yang artinya Zuhurul fajiri 'alal munsifi. menangnya orang yang jahat atas orang yang baik, menangnya orang yang fasik atas orang yang adil, atas orang yang soleh, menangnya orang yang zalim atas orang yang adil. Orang yang baik selalu dalam keadaan posisi kalah, orang yang jahat selalu dalam keadaan menang. Contohnya umpamanya pemilihan kepala desa, supaya mengerti calon kepala desa ini ada orangnya yang pemabuk, yang tidak sembahyang, ada yang berjudi, yang satu lagi orangnya sembahyang, orangnya soleh, rajin beribadah, penuntut ilmu. Tapi setelah pemilihan itu orang yang soleh kalah. Nah, inilah yang menang di mana aja pun pemilihan, di kampung-kampung, dimanapun pemilihan, dia yang menang. Jadi yang baik kalah. Ini menjelang kiamat. Zuhurul fazil alal munsif. Kaunul amanati wa kaunul amanati maghnama. Kata Rasulullah SAW lagi, menjelang hari kiamat, keadaan amanah itu dianggap suatu keberuntungan. Amanat dianggap satu keberhasilan, dianggap satu keuntungan. Orang diberi amanah, orang dititipi sesuatu, dianggap dia untung. Misalnya kita dititipkan sepeda motor kepada orang lain. Nah, orang yang dititipkan sepeda motor ini dia merasa untung, padahal ini adalah amanah.
Mestinya orang yang diamanahi sepeda motor itu waspada dan hati-hati agar jangan sampai menyalahkan amanat yang dititipkan orang itu. Nah, kedudukan, pangkat, jabatan itu amanat. Begitu naik pangkat dia gembira, menganggap ini sebuah keberhasilan, keberuntungan, untungnya naik pangkat. Nah, ini manusia-manusia yang hidupnya menjelang hari kiamat. Waqaunul amanah maghnama. Keadaan amanat itu dianggap satu kemenangan, satu keberuntungan. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan lagi tanda-tanda tentang kiamat itu. Wasultanun nisa. Raja-raja sudah mulai ada perempuan yang jadi raja. Kepala desa sudah ada yang perempuan, camat pun sudah perempuan, bupati ada perempuan, gubernur pun ada perempuan, rektor pun ada perempuan, presiden pun ada perempuan. Semuanya sudah mulai perempuan. Wasultanun nisa. Wazuhuru auladil baghiyah. Dan timbulnya, nampaknya anak-anak zina. Di setiap kampung ada anak zina. Di sini ada anak zina, di sana ada anak zina, di mana-mana ada anak zina. Dan orang-orang sudah tidak ada lagi rasa segan, rasa sopan, tidak ada lagi rasa malu mempunyai anak yang tidak ada ayahnya. Diambil Allah sifat haya, sifat sopan, sehingga tidak malu lagi bahwa ini adalah anak zina. Anak zina sudah banyak timbul di mana-mana. Itu termasuk tanda-tanda hari kiamat. Wafusuhul ina. Tersebarnya kelakuan atau praktek ribawi. Riba mulai di perkotaan sampai di paling dusun sudah masuk riba. Dulu orang kampung dusun tidak ada mengenal riba. Mengutangi duit lillahi ta'ala, mengutangi. Sehingga menurut gaya orang kota, utang 1.000 bayar 2.000. Nah, fusuhul ina di mana-mana sudah merata riba. Wa zuhurur risa. Timbulnya di mana-mana risa. Sukuk atau pungli. Pungli sukuk itu menjelang hari kiamat bukan hanya ada di kantor, tapi ada di jalan raya, ada di bawah pohon, ada di tengah lautan, di mana-mana ada pungli. Itu kata Rasulullah SAW, asyratus sya'ah. Tanda-tanda ini kehancuran dunia, tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda menjelang hari kiamat. Waqanul masjid mujakhrafa. Masjid-masjid itu dimegahkan, walaupun duitnya dimintai di jalanan, asal megah. Tanda hari kiamat. Masjid yang bagus dirobohkan karena potongannya, gambarannya tidak sesuai zaman. Ganti masjid yang megah, berlomba-lomba memegahkan masjid. Itu termasuk daripada tanda kehancuran masa, tanda bahwa menjelang hari kiamat demikian. Wa syuribatil humur. Dan diminum arak. Arak yang dulunya dilarang di mana-mana diminum orang arak. Wa tamrul akrim anil ma'ruf wa nahi anil munkar. Dan amal ma'ruf nahi munkar itu semuanya ditinggalkan. Ini yang paling sulit dihadapi oleh umat Islam, oleh kita-kita ini, tentang amar ma'ruf nahi munkar. Kita melihat banyak kejadian-kejadian yang cukup menjadikan kita. Antara lain umpamanya orang-orang tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Itu hak asasi dia sebagai manusia. Ada orang menarik bertelanjang. Ada yang mau menegur, itu tidak boleh. Oh jangan ditegur. Itu hak asasi dia sebagai pemain seni umpamanya. Nah, ini tanda-tanda hari kiamat. Ada aliran-aliran yang sesat, ditegur, jangan ditegur, karena itu hak kebebasan mereka berkeyakinan dan menganut suatu kepercayaan. Jadi tidak ada lagi amar ma'ruf nahi munkar. Terserah manusia hendak menjadi kambing, jadi sapi, mau apa. Wa talqul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ditinggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Wa busu'ut tijarah, kata Rasulullah. Tanda-tanda akhir masa, tanda-tanda menjelang hari kiamat, kata Rasulullah, adalah tersebarnya perdagangan di mana-mana. Di mana ada tempat, ada pasar. Di kampung-kampung ada pasar sejumput, di sini, di sana ada sejumput. Dulunya tidak ada pasar, sekarang ada pasar. Di mana ada kesempatan ada pasar.
yattajid ar-rajul wa imra'atuhu jami'an, dan bahwa berdagang seorang laki-laki bersama istrinya, turun ke toko laki dan bininya. Dahulu tidak pernah ada itu. Laki-laki aja berdagang, bini di rumah. Kalau sudah menjelang hari kiamat, laki berdagang, bini berdagang. Dua-duanya sibuk berdagang. Bahwa berdagang laki-laki dan perempuan, kedua-duanya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itu sebagian daripada tanda-tanda, dari sekian banyak tanda-tanda yang menunjukkan kerusakan zaman, yang artinya bahwa kiamat itu sudah dekat.